Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Ardiana Frilaisani Putri dengan NIM akhir 132 beserta rekan saya yaitu Ana Nifitasari dengan NIM akhir 108, Faranisa Febiola dengan NIM akhir 101, Kanti Prihastika Wijaya dengan NIM akhir 108, dan Richa Amelia Fatma dengan NIM akhir 128. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai perhitungan neraca energi pada unit digester PT Perkebunan Nusantara II. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, digester ini adalah atau alat yang digunakan untuk melumatkan atau mengaduk buah kelapa sawit agar serat dagingnya terbuka dan terpisah dari bijinya. Di sini yang diketahui yaitu jumlah brondolan masuk yaitu 20.157 kilogram per jam. Kadar minyak dalam brondolan yaitu 33,62%. Kadar free fatty acid masuknya 2,3%. Kadar free fatty acid keluar 2,21%. Suhu brondolan masuknya 71 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin yaitu 344,15 Kelvin. Suhu brondolan keluar 95 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin yaitu 367,15 Kelvin. Selanjutnya steam masuknya 1.650 kilogram per jam dan T steamnya yaitu 1 sampai 1,5%. Suhu steam masuk 137 derajat Celcius dan tekanan steamnya yaitu 2,5 sampai 2,7 kilogram per jam. Selanjutnya, perhitungan untuk CP dari trigliserida CPO yang masuk. T1 60, T2-nya 80, lalu CP1 untuk T60 adalah 2,0538, CP2 CP2 untuk T2 80 ada 2,1002. Nah, lalu digunakan rumus T-1 per T-2 sama dengan CP trigliserida masuk min CP1 per CP2 min CP1. Lalu diperoleh hasil yaitu 2,0793 kilojoule per kilogram. Lalu dihitung juga CP trigliserida CPO yang keluar. Dengan T180, CP1-nya ada 2,1002, T2 100, CP2-nya 0,148. Digunakan rumus yang sama, diperoleh 2,1337. Di sini juga ada tabel untuk CP dari berbagai ikatan. Lalu selanjutnya ada perhitungan CP, FA, CPO yang meliputi komponen asam miristat dengan kadar 1%, CP-nya yaitu 481,29, lalu berat molekulnya 228, lalu CP-nya 2,1109, lalu CPX-nya 0,0211%. Lalu asam palmitat yaitu mempunyai kadar 44%, lalu CP-nya 542,05, lalu berat molekulnya 256, CP-nya 2,1174, lalu CPX-nya 0,9317%. Asam stearat yaitu memiliki kadar 5%,
lalu CP-nya 602,81. Lalu berat molekulnya 284, CP-nya 1226. CPX-nya yaitu 0,1061%. Lalu asam oleat memiliki kadar 39,2%. Lalu CP-nya 584,7, berat molekulnya 282, lalu CP-nya 2,0735, CPX-nya 0,8128%. Lalu asam linoleat memiliki kadar 10,1%, CP-nya 566,65 Joule per mol, berat molekulnya 280, lalu CP-nya 2,0238, CPX-nya 0,2044. Asam linoleat memiliki kadar 0,7%, lalu kadar keseluruhannya memiliki jumlah 100%. CP CP-nya 548,57, berat molekulnya 278, CP-nya 100,9733, CPX-nya 0,0138%. Lalu CPX-nya memiliki jumlah keseluruhan 2,0899%. Lalu perhitungan CP padat memiliki komponen yaitu mesokrap memiliki kadar 75%, lalu CP-nya 2,816 kilojoule per kilo, CPX-nya 2,112%. Lalu Karnel memiliki kadar 25%, lalu CP-nya 2,291, CPX-nya 0,573%. Lalu kadar keseluruhannya memiliki 100%, lalu CPX-nya jumlah keseluruhannya 2,685%. Lalu komponen minyak yaitu memiliki massa 6778,7991 kilogram per jam. Lalu padatan yaitu memiliki massa 13.378,20 kilogram per jam. Lalu total keseluruhannya 20.157. Lalu perhitungan CP minyak masuk yaitu mendapatkan 2,07951,518 kilojoule per kilo. Lalu perhitungan CP minyak keluarnya yaitu 2,13373202 kilojoule per kilo. Selanjutnya, perhitungan energi yang digunakan pada steam. T sama dengan 137 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin sama dengan 410,15. Untuk tekanannya 2,5 kilogram per sentimeter persegi. Sama dengan 245,166 kilopascal. Lalu diinterpolasi, data yang diketahui untuk interpolasi yaitu P1 sama dengan 225 kilopascal, P2 sama dengan 225 kilopascal, T1 sama dengan 398,15 Kelvin, T2-nya 423,15 Kelvin, H1-nya 2713,8 kilojoule per kilogram, H2-nya 2766,5 kilojoule per kilogram. Untuk mengetahui H, rumusnya yaitu T dikurangi T1 dibagi T2 kurangi T1 sama dengan H kurangi H1 dibagi H2 kurangi H1. T1 sama dengan
410,15 dikurangi T1-nya 398,15 dibagi T2-nya 423,15 dikurangi T1-nya 398,15 sama dengan H dikurangi H1-nya 2713,8 dibagi H2-nya 2766,5 dikurangi H1-nya 2713,8. Hasil yang didapat H yaitu 2739,1 kilojoule per kilogram. Lalu ada perhitungan ekstrapolasi. Untuk data yang diketahuinya P1 sama dengan 250 kilopascal, P2-nya 250 kilopascal, T1-nya 423,15 Kelvin, T2-nya sama dengan 448,15 Kelvin, H1-nya 2764,5 kilojoule per kilogram, H2-nya sama dengan 2816,7 kilojoule per kilogram. Untuk mencari H, rumusnya sama seperti interpolasi. T-nya sama dengan 410,15 dikurangi T1-nya 423,15 dibagi T2-nya 448,15 T1-nya dikurangi T1 423,15 sama dengan H dikurangi H1-nya 2764,5 dibagi H2-nya 2816,7 dikurangi H1 2764,5. H yang dihasilkan yaitu 2737,4 kilojoule per kilogram. Lalu yang terakhir itu ada perhitungan interpolasi. Untuk data yang diketahuinya P1 sama dengan 225 kilopascal, P2 250 kilopascal, T1-nya sama dengan 410,15 Kelvin, T2-nya 410,15 Kelvin. H1 sama dengan 2739,1 kilojoule per kilogram, H2-nya 2737,4 kilojoule per kilogram. Untuk rumusnya, P dikurangi P1 dibagi T2 kurangi P1 sama dengan H kurangi H1 dibagi H2 kurangi H1. Lalu dimasukkan data yang tadi dan dihasilkan hanya yaitu 2737,7 kilojoule per kilogram. Untuk liquid dengan suhu 94 derajat Celcius sama dengan 393,8 kilojoule per kilogram. Vapornya dengan suhu 94 derajat Celcius sama dengan 2666,6 kilojoule per kilogram. Untuk lambdanya dengan suhu 94 derajat Celcius sama dengan 2272,8 kilojoule per kilogram. Untuk T-ref-nya sama dengan 25 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin sama dengan 298,15 Kelvin. Dan yang terakhir yaitu menghitung neraca energi pada digester. Terdapat pada tabel yaitu alur masuk, alur 1 dan alur 2 yang mengandung energi dari minyak sebesar 644.439,59. Padatan 1.652.341,59 dan ditotalkan menjadi 2.300.781,18. Pada alur 2 terdapat steam yaitu 4.517.205 dan untuk mentotalkan Ki-in maka dijumlahkan 2.300.781,18 dijumlahkan dengan 4.517.205 menjadi 6.817.986,18. Dan pada
alur ketiga terdapat minyak sebanyak 870,170,80 dan padatan 332,514,33, steam sebanyak 9.746,55, air sebanyak 4.333.891,65, dan energi yang hilang sebanyak 1.315.662,85 dan dijumlahkan menjadi 6.817,986,18. Dan untuk mencari Q-outnya dapat dicari pada tabel keluar, yaitu pada alur ketiga dijumlahkan minyak, padatan, steam, dan air dan mendapatkan hasil sebanyak 5.502.328,32 kilojoule per jam. Selanjutnya, kita mencari kilosnya atau energi panas yang keluar dari sistem dengan rumus Q in dikurangi Q out, yaitu 6,817,986,179 dikurangi 5,502,323,328 kilojoule per jam, yaitu didapatkan 1,315,662,851 kilojoule per jam. Selanjutnya kita mencari masanya dengan rumus dq per kalor laten, yaitu dq-nya tadi sudah diketahui 1,315,662,815 dibagi kalor latennya 2272,8 didapatkan 578,8731,305 kg. Yang terakhir kita mencari efisiensi energinya dengan rumus Q out dibagi Q in dikali 100% sama dengan 5,523,328 dibagi 6,817 986,179 dikali 100% didapatkan 80,7%. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami menyadari bahwa penjelasan dari kelompok kami masih jauh dari kata sempurna. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.